pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Jakarta, kotaku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan. Sampai Jakarta. Ini bukunya pada dasarnya itu kan selalu unik-unik gitu ya, dan nilai artnya tinggi. Kalau yang ini seperti apa ya, Bang? Buku Kembang Kelapa ini berisi catatan sehingga catatan budaya dan sejarah sosial etnis Betawi dari era Batavia sampai Jakarta. Jadi sekitar 17 esai yang saya tulis selama hampir 1 dekade. Katanya terbitkan 30 November kemarin. Bukan kemarin itu, Mas. Sudah
lama berarti. Baru kesini sekarang. Oke. Kenapa saya bisa menerbitkan buku ini? Karena saya pikir sayang juga tulisan ini berceceran di mana-mana gitu. Dengan kita kumpulkan menjadi satu buku. Dan sebelumnya memang saya perhatikan dari banyak buku tentang Betawi gitu yang berlatar Batavian hingga daerahnya Jakarta itu kebanyakan menulis misalnya tentang hal-hal yang sudah ada, misalnya tentang bangunan, tentang suatu tempat, tentang tokoh, tentang ritus hidup orang Betawi, tentang kuliner, tentang pakaian. Saya kebetulan menulis esai-esai yang berisi pandangan terhadap suatu hal gitu, misalnya tentang sinetron Betawi. Itu saya amati, saya skripsi atau saya tulis. Lantas tentang di uang nasional Republik Indonesia yang tidak pernah melawan langsung Betawi itu saya tulis tahun 2008 yang temanya sendiri sudah saya angkat sejak tahun 2000 gitu. Saya sedikit jadi esai-esai amatan sebenarnya, esai amatan terhadap apa yang ada di Betawi sejak era Betawi sampai sekarang ini ya. Untung saya tadi muter lagu Lenggang Jakarta, kalau nggak diprotes juga gitu ya. Buku ini berarti memuat tulisan atau mungkin proses menulisnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, Bang Hairil? Itu di bawah tahun 2005 kalau nggak salah saya sudah mulai menulis esai amatan seperti itu. Awalnya karena sebenarnya pokok saya tahu misalnya kok begini gitu, atas ada misalnya tentang etnis Jawa tuh di Batavia seperti apa sih dari orang Batavianya gitu. Ada saya tulis, ketika saya kumpulkan ternyata ada tema besar yang sama gitu. Jadi ini ternyata saya baru sadar gitu kan, ini ternyata esai-esai amatan, bukan tulisan-tulisan yang misalnya mengangkat tokoh Betawi misalnya tokoh hitam dan segala. Memang di buku ini ada juga misalnya tentang Bang Benyamin Suhaib yang saya tulis gitu kan. Tapi itu lebih kepada pengaruhnya dia terhadap dunia seni. Bukan biografinya dia. Iya. Bukan dia. Lebih kepada pengaruhnya dia kalau secara global terhadap budaya Betawi begitu ya. Buku ini juga diterbitkan atas kerjasama Betawi Center Foundation dengan LWG DMO Kota Tua Jakarta. Itu saya berterima kasih kepada Bang Firman Haris. Beliau mantan Direktur Museum Bank Mandiri, sekarang beliau ketua di LWG Kota Tua Jakarta, yang merespon dengan baik ketika saya membicarakan buku ini. Bang Firman bilang, wah keren nih Bang, di buku ini Ini sudah semua esai dari Abang Hairil Gibran atau sebenarnya masih ada esai-esai yang lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam buku ini? Mungkin iya karena sesuatu dan lain hal barangkali, karena tidak cocok tema atau gimana? Memang kalau orang Betawi bilang dipirit dulu. Ya. Jangan lantas dikeluarin semuanya. 17 kebetulan saya senang angkat 17 karena waktu itu ketika kumpulan cerpen saya yang berlatar Betawi itu diterbitkan oleh DJ Rizal juga, itu berisi 17 cerpen. Jadi ketika saya mau menerbitkan Kembang Goyang Kembang Kelapa ini, berarti di 17 juga, jadi yang lain itu jangan dimuat dulu, nanti di buku selanjutnya. Insya Allah ada beberapa, ya mungkin 2 atau 3 buku tergantung umur saya gitu kan. Tapi memang kemarin ada beberapa esai yang tidak kita masukkan karena angka 17 itu kebiasaan 17 dulu gitu. Iya, berarti nanti ada Kembang Kelapa kedua gitu, atau karena kelapanya udah tua jadi santan kelapa atau gimana? Kita akan pakai judul yang lain. Kembang Kelapa yang kita pakai sini kan apa? Kembang Kelapa yang disebut hiasan orang arah gitu. Iya. Jadi itu kembang kelapa gitu. Kita buat itu seperti Kembang Kelapa ini setelah kita pernah meneliti Kembang Goyang. Iya. Dan tapi juga tidak akan mungkin pakai judul Kembang Duren, nggak mungkin. Yang lain-lain nanti. Yang pasti bukan juga Kembang Kelapa 2 gitu ya. Iya, enggak. Nanti Kelapa 2 yang di sana. Iya. Bang Hairil, di dalam buku ini ada endorsement dari tokoh-tokoh besar di Jakarta yang konsul dengan Betawi. Tentu
kita sangat kenal dengan peneliti sejarah Betawi, Bang Ridwan Saidi. Ya. Ini juga ada Ibu Sylvia Murni. Iya, waktu itu beliau ini sebenarnya endorsement ini kelima endorsement ini saya dapatkan sejak tahun 2013. Oh, oke. Jadi di situ juga ada Mpok. Saya tidak pernah memanggil beliau ibu, gitu. Saya selalu panggilnya Mpok. Kamu gitu manggil Mpok aja, kalau SMS juga ya Mpok aja. Beliau masih jadi kepala deputi pariwisata dan kebudayaan. Lantas juga ada saya panggilnya Dato' Ridwan Saidi. Lantas ada Profesor Dr. Wahyu dari UNAS, guru besar FDS. Lantas ada juga yang memang satu gerbong dengan Bang Ridwan itu adalah Profesor Dr. Yasmin Izaki Sahab dari beliau guru besar antropologi. Yang mereka saya kirimkan naskahnya, mereka bersedia menuliskan endorsementnya sebagai pentolan-pentolan yang mengetahui betul dunia Betawi ketimbang saya yang masih di anak bawang ini. Oke. Kalau tentang proses penulisan dan lain sebagainya, tadi kita udah obrolin gitu ya. Saya ingin tahu dari kacamata Bang Khairil, sebenarnya kalau kita melihat budaya Betawi pada saat mulai dari Batavia sampai sekarang Jakarta ini, benang merah yang ditangkap Bang Khairil seperti apa sih Bang? Benang merahnya adalah saya mungkin akan mengutip misalnya pendapatnya Profesor Dr. Yusma Yusuf, dia orang budaya Melayu dan guru besar Universitas Riau. Sebenarnya benang merah dari sejarah Batavia itu adalah kelunturan masyarakat Betawi untuk menerima etnis luar. Iya. Yang jika tidak lentur, maka di tanah Betawi ini setiap hari akan muncul pertumpahan darah antara orang Betawi dengan orang luar. Ini sebetulnya merupakan bentuk kelunturan dari orang Betawi, bukan sebagai, saya melihatnya bukan sebagai bentuk kekalahan. Oke. Ini adalah bentuk kelunturan, keterbukaan dan very welcoming. Very welcoming. Akhirnya kita mengenal misalnya ada orang Betawi Cina, ada Betawi Arab, ada Betawi Belanda gitu kan, ada Betawi India, ada Betawi Pakistan gitu kan. Itulah bentuk kelenturan memang yang di daerah pesisir itu biasanya orang akan menjadi lebih lentur. Gitu. Dan kebetulan karena Betawi ini menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat pergerakan aktivitas nasional, makanya banyak yang lain-lainnya juga datang ke Betawi. Iya, betul. Termasuk saya jauh-jauh dari Surabaya. Iya. Nah, itu dipandang sebagai apa oleh tokoh budaya Betawi seperti Bang Khairil ini? Bukan kaum urban yang mendesak budaya atau mengikis budaya Betawi atau gimana? Kalau dibilang mendesak, kita harus melihatnya dari kacamata yang mana dulu nih gitu. Iya ya. Ketika orang luar datang ya kita sebagai orang daerah pesisir gitu kan, Batavia itu sebagai kota yang terbuka, ya kita membuka itu kan terjadi juga di kota-kota lain sepertinya ya. Di Surabaya juga kan orang luar juga banyak yang datang gitu kan. Ketika orang luar itu datang, kita membukanya dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, pada akhirnya terjadi kawin mawin itu. Kawin mawin itu yang menunjukkan akhirnya seperti saya bilang tadi, ada Betawi campuran gitu. Sebagai orang Melayu, kalau Bang Ridwan saya dibilang buat Betawi itu Melayu memang betul, tapi saya lebih pernah bilang juga ke beliau bahwa orang Betawi itu adalah Melayu yang mendapat pengaruh lain gitu, orang Melayu yang mendapat campuran misalnya dari Belanda, dari Cina segala macam gitu. Iya. Nah, itu yang harusnya, itu sebenarnya sisi positifnya orang Betawi itu, mereka sangat terbuka, mereka tidak anti terhadap orang luar gitu kan. Ya sampai itulah yang terjadi di Batavia sampai akhirnya akulturasi itu terjadi juga sampai di budaya gitu kan. Jadi saya ini kita bisa melihat pengaruh misalnya etnis Tionghoa terhadap orang Betawi itu di kalau lebaran itu apa aja gitu, kita bisa lihat di situ gitu. Juga di Betawi itu juga tumbuh misalnya perfilman dari Batavia gitu. Pernah Bang Ridwan Saidi bilang kita orang Betawi melihat mobil duluan ketimbang orang lain, yang dibilang gitu kan. Ya bolehlah kita itu sebagai bercandaan, tapi juga jangan sebagai bentuk kesombongan kita terhadap etnis lain di daerah gitu. Karena bagaimanapun Betawi itu ada justru karena bantuan pihak-pihak orang-orang luar gitu. Bayangkan kita Betawi itu ketika lebaran, saya bingung belanja di mana ketika lebaran gitu. Kenapa begitu Bang? Pedagangnya pada pulang kampung. Oh iya. Jadi, orang Betawi
juga sebagai orang yang terbuka, jadi ya saling menghormati aja. Orang Betawi menghormati orang pendatang menghormati orang Betawi gitu. Jadi seperti itu juga orang pendatang cari uang gampang gitu Betawi, tapi orang Betawi juga kan nggak mungkin tuh kalau Lebaran dia dagang sayuran sendiri gitu kan, harus ada orang lain. Akhirnya ketika bulan puasa juga ya pasti ada orang-orang yang saling membantu itu lah gitu, di tanah Betawi gitu kan. Oke, berarti di dalam buku Kembang Kelapa ini dari 17 bab yang ditulis oleh Bang Khairil, selain budaya dan ya fenomena sosial, tetapi fenomena sosial yang tentu di situ kental dengan unsur-unsur budayanya. Apalagi sebenarnya yang dimuat di esai-esai ini, Bang? Sebenarnya di kumpulan ini saya lebih menekankan misalnya pembelaan dalam hal yang fokus itu gitu ya. Iya. Pembelaan orang Betawi terhadap budayanya dia, terhadap keberadaannya di tanah Betawi. Ketika saya membuat esai misalnya tentang kamus, bukan kamus, kumpulan peribahasa yang isinya menghina orang Betawi, itu saya angkat. Cuma anehnya adalah lembaga yang berembel-embel Betawi tidak ada yang tergerak untuk melanjutkan langkah ini, misalnya dengan mengajukan surat protes ke penerbitnya atau mengadakan siaran pers bahwa mereka keberatan atas ini gitu kan. Tidak ada satupun lembaga atau tokoh Betawi yang merasa keberatan atas itu. Juga misalnya tentang sinetron Betawi yang menghina orang Betawi, atau misalnya tentang hal-hal lainnya yang lebih memojokkan orang Betawi. Tapi sebenarnya esai buku ini juga bukan semata-mata ini orang Betawi ini udah dijajah oleh Orde Baru dan Orde Lama. Tidak hanya semata itu, saya juga menulis hal-hal lain gitu kan. Misalnya tentang fakta-fakta ketika di Batavia itu ada zaman dulu itu ada istilah om London gitu. Iya. Jadi kita lebih membuka mata. Buku ini inginnya sih membuka mata orang Betawi sendiri terhadap keberadaannya dia gitu kan. Kita tidak bisa berjalan santai tetap di tanahnya sendiri, sementara orang lain itu lebih gesit. Dan kita jangan menyalahkan orang lain ketika orang lain itu memang berjalan lebih gesit. Orang itu jangan menyalahkan orang lain yang lebih gigi, lebih giat di tengah mereka yang sampah, yang lebih banyak ngopi itu. kita harus, karena kalau dulu kan idiomnya tanahnya banyak gitu nggak sih, Bang? Itu dia itu image-image seperti itu yang misalnya orang Betawi tukang kawin gitu kan, padahal aneh juga ketika hantarannya itu salah satu kan ada roti buaya yang menandakan kesetiaan ya. Oke. Tapi ternyata orang Betawi itu senang kawin, tapi itu juga hanya di masa lalu. Sekarang sih sudah tidak seperti itulah, karena sudah tidak ada tanah yang dijual untuk kawin lagi gitu. Oke. Perubahan yang signifikan mulai dari Batavia sampai Jakarta dari kacamata Bang Khairil apa? Perubahannya adalah ya tentunya wilayah-wilayah yang terdesak. Misalnya wilayah Batavia ini kan dulunya hutan, bukit segala macam gitu. Oke. Itu hal-hal yang jelas lah yang terjadi gitu kan. Lantas juga perubahan misalnya soal cara hidup orang, soal tata hidup orang, tentang perilaku orang gitu kan. Soal misalnya soal permainan anak juga kan banyak yang berubah. Soal mentalitas manusia gitu. Bukan hanya manusia Betawi, manusia umum yang secara umum yang ada yang tinggal di Jakarta ini. Ya seperti itulah mengalami perubahan. Kalau dulu kan hawanya sejuk, kelakuannya juga sejuk juga gitu kan. Karena hawanya panas ya kelakuannya juga menjadi lebih panas gitu kan. Seperti biasa misalnya instalnya seperti itu. Tapi memang tidak dipungkiri ya begitulah kenyataannya, atau bagaimana, Pak? Ya memang itu terjadi di semua kota yang menjadi tempat datangnya orang-orang lain. Itu kan terjadi misalnya di Hong Kong, terjadi juga di New York, di England gitu kan.
memang akan seperti itu sunatullahnya gitu kan. Iya. Tidak mungkin Jakarta ini tetap seperti dulu, itu tidak mungkin. Nanti juga dia akan terus berubah sebagai kota kosmopolitan. Sejak awal berdirinya Batavia ini, memang Batavia ini kota yang kosmopolitan, tempat berkumpulnya orang, tempat perdagangan semua bangsa gitu. Sejak awal masa lalu itu sampai sekarang dan sampai ke nanti, dia akan menjadi kosmopolitan kotanya. Oke. Tapi kan hal-hal positif seyogyanya atau sejakartanya nggak jangan dilunturkan gitu. Oh iya. Makanya tadi saya begitu masuk, karena saya baru hari ini KRRI, saya lihat lewat sih sering, cuma baru tadi tuh di depannya ada ondel-ondel gitu. Oh iya. Menurut saya itu kan salah satu bentuk penghargaan mungkin dari departemen dari RAI sini terhadap etnis Betawi gitu. Yang itu sebenarnya hal-hal seperti itu sudah dibahas, misalnya terakhir pada Kongres Kebudayaan Betawi 2010, di mana instansi-instansi pemerintah dan swasta itu diharapkan memajang ornamen-ornamen yang bernafaskan Betawi. Oke. Kita setiap jam 3 sore masih punya program Warta Berita Betawi. Oh gitu. Oke, mungkin mau jadi presenternya? Ya, saya berharap tidak ada kesalahan di bahasa, soalnya selama ini saya termasuk orang yang malas nonton sinetron Betawi, karena saya lihat sinetron itu menggunakan bahasa Betawi yang Salah kaprah, dan juga orang menyangka Betawi itu bahasanya seperti itu, padahal kan tidak hanya satu bahasa Betawi, itu juga orang banyak Jawa kan ada beberapa. Iya, benar. Terus juga semoga tidak ada kesalahan di penggunaan bahasanya lah kita. Perlu dialog budaya lebih lanjut ini tampaknya. Ya, boleh, silakan. Dengan ilmu saya yang tidak seberapa ini gitu kan. Oke. Apa yang pengen? Oh iya, ini dirilis sejak bulan November, dan kemudian covernya sangat menarik, meskipun saya nggak tahu ini merupakan tarian apa. Gimana nih Mas? Itu tarian topeng babakan, itu dia dari buku lama. Pokoknya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Sarkir Anwar dari Komite yang sudah melayout buku-buku Padasan dengan cover yang sangat artistik. Iya. Juga dengan saya berterima kasih kepada Ibu Mona Lohanda dari Arsip Nasional, Dr. Mona Lohanda, beliau arsiparis dan sejarawan yang sudah menyumbangkan litografi untuk buku ini. Yang mana yang disumbangkan beliau untuk itu mulai dari cover sampai isi yang 17 di dalam itu ada 17 sesi itu didampingi oleh 17 litografi yang iya. Maksudnya yang disampaikan oleh atau yang dibantu oleh ibu tadi itu ya? Ibu Mona ya? Membantu dalam hal naskah litografi hitam putih itu. Ada juga satu teman saya, sahabat saya, David Kwang, beliau peranakan Tionghoa, pengamat budaya Tionghoa peranakan yang banyak juga membantu mengedit tulisan saya gitu kan. Saya banyak belajar dari beliau tentang Sunda Betawi gitu kan. Oke. Ya, juga ada Mbak Rakeman yang editornya, terus ada Pak Abdul Hair, beliau penulis di buku ini, beliau penulis penutup, juga Bang Sanadi Adam. Mereka itu keduanya orang pengajar di UNJ. Bang Sanadi Adam juga pelukis Betawi. Oke. Sedikit ingin saya tanyakan, saya jadi juga tergelitik ketika Bang Khairil menyebut nama David Kwa. Iya, tanpa bermaksud maksudnya melihat apa yang terjadi sekarang, tanpa bermaksud unsur politis gitu ya. Sebenarnya perkawinan budaya itu sudah terjadi sejak lama ya? Iya, antara etnis Cina dengan Betawi. Iya, betul itu Mas. Dan karena saya orang budaya bukan orang politik, jadi saya kalau ngomong ya berdasarkan fakta aja gitu. Oke. Saya tidak peduli dengan maksudnya, ini politik bisa orang Cina gini, saya tidak mempedulikan itu. Saya nggak peduli misalnya ngomong ada pengaruhnya gitu kan. Iya. Makanan dari Betawi. Saya hanya melihat semata-mata fakta. Walaupun ketika saya menulis salah satu esai di buku ini yang awalnya pernah di Republika, saya
pernah dituduh sebagai, ini maaf bahasa agak kasar, dituduh sebagai penjilat pantat orang Cina gitu. Karena saya menyebarkan fakta. Ya itu budaya, begitu maksud saya. Ya mungkin nggak ada kolerasinya dengan politik dan sebagainya. Saya memang bukan orang politik. Oke. Sebenarnya ada puisi ya yang ditulis. Ini puisi kan ya? Yang ditulis oleh David Ko atau bentuknya apa? Bukan, itu adalah penulisan dari lirik lagu Gambang Kromong atau Puas Silikan. Itu saya dibantu oleh Pak David Ko untuk yang lamanya. Oke. Jadi waktu itu membicarakan tentang bahasa. Iya. Jadi seru kalau mungkin pendengar Pro 1 ingin baca buku Kembang Kelapa, kita bisa flashback, kita bisa menelusuri kota Jakarta yang kita cintai ini, tempat kita mencari penghidupan, sisi-sisinya sejak dari Batavia sampai Jakarta. Bang Heri, apa yang ingin disampaikan buat pendengar Pro 1? Saya berharap buku ini direspon tidak hanya oleh orang ini terbalik, tapi memang begitulah, tidak hanya direspon oleh orang Indonesia tapi juga direspon oleh orang Betawi. Iya. Maknanya adalah saya ulangi, tidak hanya buku yang saya berharap Kembang Kelapa direspon tidak hanya oleh orang Indonesia tapi juga orang Betawi. Karena kadang-kadang orang Betawi sendiri agak susah merespon buku-buku seperti ini, atau gimana? Iya betul. Baik. Karena mereka lebih senang misalnya acara-acara yang berbau keramaian, misalnya festival Palang Pintu, pawai dengan baju ini gitu, ketimbang misalnya membaca buku. Saya pernah ditanya, Bang, bagaimana orang Betawi merespon buku-buku Betawi yang diterjemahkan oleh Padasan? Orang Betawi nggak baca buku sih, Bang, mereka udah pintar. Jadi tidak membaca buku. Baik, Bang Heri, terima kasih banyak waktunya udah mampir ke Cakrawala Pustaka. Nanti ditunggu karya-karya Padasan yang lain. Terima kasih Mas Yudi, sama-sama. Ini juga udah nyampe ke Belanda? Belum, akan kita kirim nanti bareng buku yang lain, misalnya buku Damai Negeri Kita dari penerbit Padasan dan Yayasan Rembung. Baiklah. Insya Allah akan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh teman saya yang punya penerbitan di Belanda. Beliau juga orang Belanda. Insya Allah akan diterjemahkan. Kembang Kelapa itu insya Allah diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Kembang Kelapa ini ya? Baik. Terima kasih sekali lagi, sukses buat buku, maksudnya penerbit Padasan dengan buku-bukunya. Tentu ditunggu buku-buku yang lain. Terima kasih Mas Yudi, sama-sama, sukses juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tutup rapat ini, tuan-tuan. Saya persilakan saudara-saudara berdiri untuk menyanyi lagu kebangsaan kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, kebangsaan tanah airku,
laju perahu, laju-laju sekali ke Surabaya. Biarpun lupa kain dan baju, asal jangan kepada saya.